Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online Kids for Christ. Kak Irma. Ya, Kak Tina, apa kabar? Kabar baik, Kak. Puji Tuhan. Jadi gimana, Kak? Hari ini kita Kak? mau memulai ibadah kita lagi. Iya, masih Kak, masih online Kak ibadah kita. Adik-adik kita kabarnya gimana ya Kak ya? Kita percaya ya, Kak, bahwa adik-adik dalam keadaan yang baik, yang Amin. sehat, dalam pemeliharaan Amin, Tuhan Yesus yang amin. sempurna. Kita terus doakan Ya. adik-adik kita terus ya Betul, Kak ya. Kak. Kita mau mulai ibadah kita ya, Kak. Yuk kita buka dengan doa. Adik-adik siapkan hati. Kita mau masuk dalam ibadah online kita pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan supaya ibadah kita pagi hari ini Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Engkau sungguh Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami Tuhan dan memberkati setiap kami. Sebentar lagi Tuhan kami mau masuk dalam ibadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, dimanapun kami berada, teman-teman kami Tuhan dimanapun berada, biar kiranya Tuhan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, dan supaya Tuhan nanti firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan, itu boleh memberkati setiap kami, boleh mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita siap untuk memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri. Kita semangat, kita mau mengatakan bahwa setiap hari, semua hari adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
Saat ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan terima kasih kepada Bapa untuk setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita semua. Katakan lagi Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat kasih sayang Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib buat setiap kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong kami semua, supaya kami boleh mempersiapkan seluruh hati kami untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ajar kami juga Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati untuk Kak Cornel yang akan menyampaikannya buat kami. Tuhan juga memberkati, menolong, dan hikmat yang dari Tuhan juga menjadi bagian atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, dan syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap semuanya Alkitabnya? Sekarang duduk manis, fokus semuanya, jangan tengok kanan kiri, semua fokus sama firman Tuhan. Siapa adik-adik yang pada saat ini lagi marah, kesal, dan setiap marah atau kesal selalu keluar kata-kata yang tidak baik, kata-kata kutuk, kata-kata yang benar-benar tidak seharusnya adik-adik keluarkan, perkatakan gitu ya. Mungkin marah sama kakak, mungkin sama mama, mungkin sama adik, atau mungkin sama suster yang menjaga kita.
Di situ adik-adik setiap marah pasti secara nggak sadar keluar kata-kata yang tidak baik, kata-kata kutuk, kata-kata yang benar-benar kotor gitu ya. Dan pada saat pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di Bilangan 22. Ada yang tahu? Kita akan belajar dari Raja Bala dan Bileam. Ada yang tahu ceritanya? Raja Bala ini raja dari Moab, sedangkan Bileam itu dari Israel. Ya, adik-adik pasti tahu siapa itu Bileam. Bileam itu setiap kata-katanya itu tidak pernah yang baik. Kata-katanya yang keluar adalah kata-kata kutuk. Dan setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh Bileam selalu terjadi. Nah, waktu itu si Raja Bala memanggil Bileam yang begitu jauhnya dari Moab ke Israel melalui prajuritnya untuk mengutukin Israel. Ya, pada saat itu di sepanjang perjalanan si Bileam nunggangin keledainya. Keledainya itu setia sama Bileam, tetapi pada suatu ketika Bileam marah sama keledainya. Keledainya dipukul terus, tapi keledainya diam, dia tetap setia. Suatu ketika keledainya menghindari sesuatu, tetapi si Bileam ini marah sama keledainya, dipukul sampai 3 kali. Dan pada saat itu keledainya minggir lagi, menghindar lagi. Dan pada saat itu dipukul lagi keledainya. Pada saat itulah keledainya bisa berbicara dan si Bileamnya terkejut. Karena si keledainya ini berbicara bahasa manusia. Katanya, mengapa kau pukulin aku? Dari situ si Bileam kaget. Ya, terus si Bileamnya bilang sama keledainya, karena keledainya tidak nurut. Padahal si Bileam tidak tahu apa yang terjadi dalam sepanjang perjalanan. Dan pada saat itu ada malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Bileam, ya, menampakkan diri kepada Bileam. Dan dari situ Bileam terkejut. Ternyata kalau si malaikatnya berbicara kepada Bileam, kalau umpama tadi si keledainya tidak menghindarin, pasti dia kena pedang dari malaikat itu, ya. Dan pada saat itu si Bileam juga ngutukin si kata-kata kepada keledainya ya, dengan kata-kata kasar. Dari firman Tuhan ini adik-adik ada suatu pesan di mana pesannya adalah kita selalu harus perkatakan perkataan-perkataan yang baik kepada siapapun. Bila dalam keadaan marah, keadaan kesal, adik-adik harus ingat jangan sampai mulut kita memperkatakan perkataan-perkataan kutuk, perkataan-perkataan yang tidak selayaknya keluar. Ya, yang mungkin adik-adik pada saat ini sering sekali memperkatakan kata-kata itu. Ingat tentang firman Tuhan di dalam Bilangan 22 sampai 23 ya, tentang Bileam. Jangan sampai kita memperkatakan kata-kata yang tidak baik. Kita harus belajar dan terus belajar dan selalu belajar perkatakan kata-kata yang baik dan sopan ya. Ingat, perkatakan kata-kata yang baik dan sopan. Jangan sampai kutuk serapa dan kata-kata yang menyakitkan orang. Kita belajar untuk melayani dengan perkataan yang baik, perkataan yang penuh kasih kepada siapapun, ya. Mungkin kepada suster, kepada kakak, kepada adik, kepada mama, kepada papa, dan kepada saudara atau teman-teman yang lain. Jangan sampai kalau kita kesal, marah, keluar kata-kata yang kutuk, kata-kata yang benar-benar menyakitkan. Ya, dari sini kita belajar dari Bileam. Dan untuk kata-kata firman Tuhan penutup, kakak akan memberikan ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Kolose 4 ayat 6a. Pendek sekali ya. Hendaklah perkataan-perkataanmu senantiasa penuh kasih. Ingat, dari Kolose 4 ayat 6a. Hendaklah perkataan-perkataanmu senantiasa penuh kasih. Ingat adik-adik ya. Kita harus terus dan terus belajar dan selalu belajar untuk
memperkatakan kata-kata yang sopan, yang baik kepada siapapun. Kalau umpamanya kita lagi naik angkot umpamanya, atau kita naik Grab atau naik Gojek, ya pada saat kita dibonceng atau pada saat kita mengalami jalan yang tidak baik, kadang-kadang kita marah, kita jengkel, waduh jadi sakit, aduh begini. Terus kita mengumpat, mengutuk, keluar kata-kata yang kotor. Tetapi pada saat pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan, Bilangan 22 sampai 23, kita belajar tentang memperkatakan kata-kata yang baik dan sopan, ya. Belajar untuk berbicara berterima kasih, atau apapun umpamanya ada teman yang membuat kita jengkel, kita mengucap syukur. Kita belajar mengucap syukur atau memperkatakan yang baik kepada teman kita. Jangan sampai kata-kata sumpah serapah. Itu ya adik-adik ya, ingat semuanya tentang firman Tuhan hari ini. Kita belajar untuk melayani dengan perkataan yang penuh kasih. Dan ingat ayat hafalannya dari Kolose 4 ayat 6a. Hendaklah perkataanmu perkataan senantiasa penuh kasih. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami telah ditegur oleh firman Tuhan, sehingga kami akan belajar dan terus belajar dan belajar terus untuk memperkatakan perkataan yang baik Tuhan kepada siapapun, meskipun kami sakit hati, meskipun kami marah, meskipun kami jengkel. Roh Kudus tolong kami Tuhan, sehingga perkataan-perkataan yang baik selalu keluar dari mulut kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini juga Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga, adik-adik kami, orang tua, adik-adik kami, mama, papa, kakak, adik, dan saudara adik-adik kami di dalam kuasa Tuhan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan keluarga adik-adik kami Tuhan. Kiranya ada kasih karunia damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu menyertai setiap aktivitas keluarga adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Segala hormat, pujian, kemuliaan, dan keagungan hanya milik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, Kak Tina, Ya. gimana Kak firman Tuhan pagi ini Kak, hari ini Ya, Kak? firman Kakak tadi Tuhan, dengerin Kak? Dengerin Kak, dengerin. Gimana, Kak? Jadi yang Kak Tina dengarkan Tentang siapa tadi Kak? tentang Bileam Kak. dan Balak ya Kak ya? Ya, Bileam dan Balak. Jadi Bileam itu diberi karunia oleh Tuhan ya Kak ya, untuk bisa memperkatakan tentang hal-hal yang akan terjadi di depan. Bernubuat gitu ya Kak ya? Bernubuat, Iya, betul. bernubuat. Dan itu kata-katanya tuh yang kata-kata yang baik Kak sebenarnya. Sampai pada satu saat dia diminta oleh Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel Kak, Oh, begitu. gitu. Jadi untuk berbuat palsu ya Kak Iya. ya, untuk menyampaikan kata-kata yang nggak bener gitu ya Kak ya, Betul, kata-kata iya, kutuk, Kak. padahal Mm-mm. Tuhan maunya kita memperkatakan yang baik Iya, ya Kak memperkatakan ya. yang Iya, baik. ha-ha. Dan sebenarnya sebelum dia berangkat menemui Raja Balak, dia sudah dilarang Kak oleh Tuhan, tapi dia tetap berangkat sampai akhirnya di tengah jalan malaikat Tuhan melarang Menghadang dia, ya, Kak, ya? menghadang, dan yang melihat malaikat Tuhan itu hanya keledainya Kak, sampai tiga berapa kali, Kak? Tiga kali. Jadi betul. supaya apa? Supaya Bileam itu tidak meneruskan perjalanannya ya Kak ya, untuk Ya, mengutuki betul. umat Tuhan. Betul, tapi Kak. Bileamnya nggak peka ya Nggak Kak ya, peka, nggak apa bener. namanya. Kenapa sih mungkin kenapa nih Iya, kok keledainya ini kok kayak mau biasanya belok-belok? nurut Iya, ya, tapi keledainya kali ini betul. memberontak ya, Betul, karena Kak. adik-adik, karena Tuhan menghalang-halangi perjalanannya Bileam ya, supaya Bileam tidak melanjutkan perjalanannya untuk mengutuki Ya, untuk mengutuki bangsa Israel, umat ya. pilihan Iya, Tuhan, umat kesayangan pilihan Tuhan Kak. Nah, Dan yang
uniknya bahwa keledainya bisa berbicara ya Kak Iya, ya. sampai Tuhan buka ya mulut keledainya Iya. ya Kak. Itu luar biasa Tuhan ya Betul, Kak ya. betul. Luar biasa Tuhan membela umatnya ya, membela umat Iya. Israel ya, umat-umat pilihan Tuhan. Sampai keledai pun bisa sampai dibuka mulutnya ya Kak Iya, ya. betul. Sampai bisa bicara ya untuk menghalangi Bileam. Ya, dan untuk mengingatkan juga bahwa apa yang akan dilakukan itu tidak berkenan pada Iya, Tuhan ya Kak ya. Kita juga kan tidak boleh ya Kak ya mengeluarkan perkataan-perkataan Iya. yang tidak baik. Kata-kata yang Misalnya tidak gini nih, Kak, baik. misalnya gini nih Kak, ya untuk mama-mama boleh nggak sih Kak kalau misalnya anaknya nakal terus, maaf ya ini contoh, terus kita katain anak kita, oh dasar kamu anak BODO, itu boleh nggak Kak? Jangan Nggak boleh Kak, ya, iya Kak, ya. betul. Karena kata-kata kita itu jadi sebuah doa Kak. Kalau kita Iya. memperkatakan hal-hal yang tidak baik dan itu lanjutnya menjadi hal yang tidak baik Kak, gitu. Demikian juga dengan adik-adik ya, misalnya marah dengan mamanya, misalnya minta sesuatu, Ya. tidak dibeli, belum dibelikan, terus ngatain mamanya, oh ya mama nggak baik nih, mama Ya. pelit nih. Nah, tidak boleh ya adik-adik ya, nggak boleh seperti itu, tidak untuk dicontoh ya. Tetapi kita mau mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, ya, perkataan-perkataan yang berkat, yang membangun, memberkati, ya, yang membangun, memberkati, ya. betul. Nah, adik-adik ayat hafalannya masih sama ya dengan beberapa minggu yang lalu ya, nggak apa-apa biar kita makin ingat Kak. Makin Di Kolose pasal 4 ayat 6 6A, ya Kak ya, 6A tentang tadi Kak perkataan. Kornel. 6A ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Nah, Ya, itu kalau 4 ayat 6A. Kolose 4 ayat 6A ya, dihafalin ya adik-adik ya. Nah, Kak Tina, kita sudah mau Sampai berpisah di dengan akhir adik-adik. ibadah kita Iya, Kak, ya. berpisah dengan adik-adik. Tetap kita ingatkan ya Kak Tina ya, untuk tetap semangat, tetap taati protokol kesehatan, ya terus berdoa, ya terus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ya. Yuk kita kasih salam buat adik-adik. Sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Dadah.